Monggo. Langsung ya Pak Kris. Langsung Mas Heri. Cuman kita sepertinya kurang lebih setengah menit lagi kita doa Angelus atau kita doa Angelus dulu. Ya, doa dulu nggak apa-apa. Monggo Pak Kris. Iya. Yeah. Kita doa Angelus dulu. Suster Bapak Ibu mohon Suster Ansila untuk memimpin doa Angelus. Baik, mari Bapak Ibu kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh. Baik, terima kasih Suster Ansila. Nah, Bapak Ibu Pastor dan Suster, kita kemudian akan menuju ke kita akan melanjutkan jalan salib kita untuk menuju pada pemberhentian selanjutnya. Nah, untuk memimpin jalan salib ini kita akan serahkan sepenuhnya kepada Mas Heri ya. Kami persilakan, monggo silakan. Semoga nanti setelah sampai di puncak Golgota kita bangkit semuanya. Amin, Mas. Itu yang diharapkan kita ya. Tapi mari kita bersama-sama menjalani Via Dolorosa. Saya akan share screen untuk menampilkan apa yang selanjutnya harus kita kerjakan. Selanjutnya yang harus kita kerjakan itu, sebentar. Kita sudah melewati dan menapaki serta meresapi naskah akademik dan sudah tersaji. Saatnya kita mempertajam taji dan gergaji panji nilai inti dari hati. Kita akan merencanakan dan mendesain, bukan cuma mengembangkan, tetapi merencanakan dan mendesain. Kurikulum unggul berbasis budaya dan nilai-nilai spiritualitas sekolah kita masing-masing. Seperti yang selalu didengungkan oleh Mas Hendy, ini adalah sebuah mahakarya proyek eskatologis. Kita akan menancapkan tonggak sejarah di sekolah kita masing-masing. Selama ini belum pernah kita mendesain
kurikulum kita sendiri, merencanakan kurikulum kita sendiri, merencanakan sekolah kita mau seperti apa, pendidikan kita seperti apa. Dan semua ini untuk bangsa dan negara. Nah, yang kita lakukan selama ini dan kita berproses bersama, tim POP YPL ini melakukan pendekatan dengan model administratif untuk menanamkan kurikulum yang kami buat ke Bapak, Ibu, Suster, Romo semuanya. Yaitu kami melakukan pengembangan naskah akademik, kemudian menganalisis naskah akademik Luber itu gimana. Sebetulnya di sini ada satu lagi riset yang kami lakukan, kemudian pengembangan naskah akademik, analisis kebutuhan, pengembangan draft kurikulum, dan seterusnya, uji coba, revisi, sosialisasi, dan seterusnya. Nah, sedangkan yang kami lakukan kepada frater, suster, Bapak, Ibu semuanya, kami mempergunakan model grassroots, yaitu sekolah, ini terlebih dahulu ya, sekolah mengidentifikasi masalah, kemudian mengembangkan naskah akademik atau membuat naskah akademik, baru melakukan pengembangan kurikulum. Tapi di sini kita mendesain kurikulumnya. Jadi langkah kita baru di sini nih. Belum Ding, di sini. Ini pun masih harus apresiasi lagi dengan menambah-nambahkan yang lebih tajam lagi. Begitu ya. Jadi landasan keilmuannya jelas yang kami lakukan, yang kita lakukan dalam refleksi perjumpaan kita selalu seperti ini. Kemudian, apa sih kok tadi dikatakan mendesain bukan mengembangkan? Kita akan melihat hubungan kurikulum dan pembelajaran, batas-batasnya ada di area mana. Oh, ini masih pakai logonya. Enggak apa-apa ya, pakai logo Kanisius dan logo. Enggak apa-apa. Area kurikulum dan pembelajaran itu menurut dosen saya waktu itu, Prof. Samsudi, areanya ada di goal and general objective, tujuan dan tujuan pembelajaran secara umum. Goals itu tujuan dari sekolah. Tetapi kita mendesain ini berdasarkan aims, tujuan umum dari gereja dan tujuan pendidikan nasional. Jadi kita merancang sendiri. Dari sini, di tengah ini adalah desain kurikulum, kemudian di sini adalah area pembelajaran. Nah, area dari kiri sampai ke kanan, dari goal and general objective sampai teaching learning situation, ini adalah area kurikulum planning. Merencanakan apa dan bagaimana kurikulum itu, apa saja yang akan diinfiltrasikan ke diri anak, sehingga terbentuk apa yang akan kita maui terhadap diri anak. Apa yang negara maui, apa yang gereja maui terhadap diri anak melalui sekolah kita masing-masing. Area yang tengah sampai ke kanan, ini adalah KTSP yang selama ini frater, suster, Bapak, Ibu lakukan. Kurikulum development. Sedangkan area yang paling kanan ini adalah area pembelajaran. Jadi berbicara tentang kurikulum dan pembelajaran, pembelajaran berada di kurikulum. Begitu ya. Dan kita mulainya dari sini, mencipta sebuah kurikulum unggul. Kita lihat KTSP nasional. Siklus di KTSP kan seperti ini. Kurikulum
core-nya ditetapkan oleh pemerintah pusat, kemudian kita menganalisis konteks, karakteristik satuan pendidikan, merumuskan visi misi tujuan, pengorganisasian pembelajaran, dan seterusnya. Siklusnya demikian. Ini berdasarkan. Nah, ini dalam area pengembangan, sekolah mengembangkan kurikulum. Tetapi kalau yang kita lakukan saat ini, sekolah menciptakan kurikulumnya sendiri. Keren ya? Semoga berbahagia. Nah, apa yang sudah Frater, Romo, Suster, Bapak, Ibu semua lakukan di sini? Dokumen sekarang yang sudah dibuat, masukkan di dalam sebuah corong. Corong ini bisa misah sendiri. Mana yang naskah akademik, mana yang dokumen kurikulum unggul yang akan kita buat. Tapi teman-teman semuanya sudah mencoba memasukkan komponen-komponen kurikulum di naskah teman-teman semuanya. It's okay, tidak apa-apa. Ini yang tadi dijelaskan oleh Mas Hendy. Kemudian berikutnya adalah prinsip dasar pengembangan kurikulum atau perencanaan kurikulum. Langsung masuk di langkah yang pertama adalah membuat landasan kurikulum. Ini ada yang biru-biru, nanti bisa dibaca betapa indahnya tulisan ini. Ini yang membuat Mas Hendy yang memberi pengantar. Yang biru-biru Mas Hendy yang buat. Landasan yang pertama adalah landasan spiritualitas yang sedang kita kerjakan, core value, bagian core value. Ini landasan spiritualitas. Ada core value, nilai inti. Selebihnya, selain core value itu adalah keutamaan. Baik itu Santo Santa Pelindung, keutamaan sekolah yang dulunya Suster, Frater, Bapak Ibu semuanya menyebut nilai-nilai sekolah. Karena di sini sudah ada core value yayasan. Kalau core value yayasan belum ada, ya silahkan keutamaan sekolah disebut core value sekolah. Ini contoh-contoh dari beberapa yayasan. Kemudian landasan yang kedua adalah landasan filosofis. Masukkan dari tokoh pendidikan nasional, pemikir-pemikir pendidikan nasional. Kalau mau mempergunakan filsafat, landasan filosofisnya dari filsafat perennialisme, esensialisme, pragmatisme, ya silahkan. Tapi jangan lupa memasukkan pemikiran dari pendidikan nasional. Kemudian landasan sosiologis, antropologis. Budaya yang sedang digali oleh teman-teman semuanya ini menjadi landasan sosiologis, antropologis di dokumen kurikulum yang nanti kita buat. Ingat ya, budaya untuk Kuncoro Ningrat bukan hanya produk ya, tapi mulai dari sistem berpikir, rasa perasaan, tindakan, adat istiadat, produk seni, seni pahat, seni kriya, seni lukis, dan seterusnya. Nah, ini tukikan di dalam sekolahku, landasan sosiologis antropologisnya apa sih? Yang mau tak angkat, begitu. Jadi semua punjernya ada di sekolahan kita ya. Dalam membuat dokumen ini, sekolahku mau saya apakan? Sekolahku mau saya apakan? Begitu. Kalau di nasional kan standar kompetensi lulusan jelas. Sekolah di Indonesia kompetensi lulusannya harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka si perancang kurikulum mengacu ke ini. Sana gitu. Melalui mata pelajaran. Kita sama, kita melalui mata pelajaran ini terus kemudian dengan nilai-nilai dan berbasis budaya kita menginfiltrasikan ini. Teks sama. Nah, di landasan psikologis itu berisi tentang teori belajar. Di abad 21 ini Indonesia memakai kognitif behavioritik konstruktivistik.
Tapi silakan kita kurikulum unggul kita Bapak Ibu bahas teori belajar neuroscience. Kognitif di sekolahanku dari para ahli seperti ini, maka kognitif di sekolahanku dihubungkan dengan behavioristik dan kemudian bagaimana mengkonstruksi anak-anak, nampaknya dibuat alur cerita yang ilmiah akan semakin tajam di landasan psikologis kita. Nah, baru kemudian merumuskan visi misi sekolah. Betul ya, dari ini KTSP nasional, perhatikan, menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan, baru merumuskan visi misi tujuan. Yang dulu pernah ditampilkan oleh Mas Hendy, visi misi itu kan ada di bagian tengah ini, yang sebelumnya ini mencari core value, budaya, dan seterusnya. Sama, jadi bergeraknya dari sana, bukan menciptakan visi misi dulu. Tapi ya enggak apa-apa sih, membuat visi misi dulu, dicari dalil kebenarannya. Misiku ingin membuat sekolah ini teknologi semua, berbasis teknologi semua. Sudah ini dibuat, terus baru di breakdown ya tidak apa-apa. Nilai-nilainya dicari, ininya dicari dalil kebenarannya, ya enggak apa-apa. Tapi kan kita masih belajar. Masih belajar ya ikuti ini dulu saja. Kemudian ini rumusan visi misi sekolah. Ya, misi bukan sekedar rentetan kata-kata indah, melainkan ingatan supaya berani berjerih dan bersusah payah. Ya toh, kelihatan toh kalau ini tulisannya sastrawan. Ini tulisannya Mas Hendy. Enak ya, nulisnya enak. Tapi merumuskannya ya semoga membahagiakan. Ya nanti berkisar tentang budaya, nilai-nilai, core value, pendidikan, karakter anak bagaimana, profil pelajar Pancasila, spiritualitas masuk di misi atau visi kita sekolah. Dan tentunya harus mengacu dari visi misi yayasan. Nah, apakah visi misi yayasan ini menggalinya juga sudah terbener oke? Nah, itu frater, bruder, suster, Bapak Ibu semua yang tahu. Yang sering kami sampaikan di misi, kami di POP ini hanya memakai misi, visinya enggak kami pakai. Ya ini yang terus kami kawal. Refleksi perjumpaan, maka kegiatannya kegiatannya beruntun di situ terjadi perjumpaan refleksi. Setelah Bapak Ibu berjumpa dengan kami, balik ke habitat masing-masing, melakukan refleksi, membuat lagi, ketemu lagi. Semuanya itu untuk apa? Mentransformasi pendidikan berbasis budaya dan nilai-nilai. Begitu. Jadi ini dari kalau kita melihat sekolah dari misinya itu bisa kelihatan cerminan gitu. Harusnya seperti itu. Kemudian di bab 3 adalah model kurikulum. Ini bisa dilihat di modul 8, tapi mungkin masih ada banyak kebingungan. Oke, kita lupakan terlebih dahulu, tidak masalah. Tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan ada 3 secara umum, kemudian tujuan pendidikan sekolah dan tujuan pendidikan pembelajaran, tujuan pembelajaran. Itu aims, goal, sama objektif. Ya, aims itu tujuan pendidikan yang diharapkan oleh gereja. Satu itu, kemudian oleh tujuan pendidikan nasional, tujuan pendidikan di sekolah tercermin di dalam visi misi. Nah, itu sudah tercermin gitu loh. Anakku kalau masuk SMP Maria Goretti Tanjung Pinang itu mau dibentuk seperti apa toh? Karakternya mau jadi seperti apa? Itu kelihatan di visi misi. Ada yang visinya pendidikan kemarin itu agar siswa menjadi seperti Yesus Kristus, yaitu saya tahu seperti itu, tak masukkan anak saya di situ. Kelihatan dari situ. Tujuan pembelajaran tentunya sudah sangat familiar. Yang masuk di objektif, ini objektif, masuk di RPP dan seterusnya, tetapi
di dokumen ini, tim pengembang kurikulum harus menjelaskan bagaimana cara membuat tujuan pembelajaran yang berbasis core value dan filosofi budaya, dan budaya yang mau diangkat setiap mata pelajaran. Gitu. Jadi dokumen ini adalah semacam, ya caranya begini loh, terus idealisme sekolah kita seperti ini, begitu. KKO dari Bloom, Cradwell, Anderson, dan seterusnya masukkan. Kata kerja operasionalnya masukkan di sini, agar jika kurikulum unggul ini dibaca oleh orang, dan ini menjadi panduan untuk membuat RPP, bisa langsung melihat, oh kata kerja operasionalnya di kognitif C1 sampai C6 itu ini. Kelihatan di situ semuanya. Dan masukkan ini, punyanya Cradwell, afektif. Anderson ini yang mengganti, ini didekatkan aja deh. Gitu ya. Kemudian di sini, selama ini kita selalu mempergunakan mata pelajaran, dan di dokumen 1 dan seluruhnya dokumen sekolahan kita namanya adalah mata pelajaran, maka strukturnya adalah struktur mata pelajaran. Tetapi saat ini di kurikulum unggul kita, kalau kita mengatakan struktur teladan itu adalah memang sudah layak dan sepantasnya, maka di dokumen unggul kita tuliskan strukturnya adalah struktur teladan. Penjelasannya singkat di sini ada. Kemudian secara filosofis, satu hal, Ki Hajar Dewantara sudah mengatakan engar sosung tulodo, sikap keteladanan kita. Maka kalau kita mau berbasis nilai-nilai spiritualitas dan budaya, teladan inilah yang menjadi struktur kita, struktur keteladanan. Begitu ya, dasarnya seperti itu. Nah, struktur teladannya apa? Bagaimana? Tadi sudah ada yang mentabelkan seperti itu. Sekarang saya ingin rewind ingatan tentang apa yang dijelaskan Mas Hendy, bunder-bunder yang warna-warni. Ini nilai di sini. Lingkaran berikutnya itu keutamaan, ini indikatornya. Macam-macam. Nah, ini kalau mau ditabelkan ya seperti ini. Begitu. Mau dibuat seperti yang Mas Hendy buat bunder-bunder itu, kelihatannya butuh diberi nama Mas Hendy. Bunder-bunder itu apa ya? Donat struktur teladan misalkan. Nanti namanya memang harus saya tampilkan juga di sini. Jadi ada 2 pilihan, mau yang bagaimana, enggak masalah. Core value, keutamaan budaya, profil pelajar Pancasila. Refleksikan bahwa ini sudah sama dengan KI 1, KI 2. Dan di sini masukkan standar kompetensi lulusan yang mau dicapai apa. Jadi kelihatan core value ini lulusannya menjadi seperti ini. Core value ini lulusannya menjadi seperti ini. Untuk mencapai core value itu mempergunakan keutamaan ini. Mempergunakan keutamaan budaya ini. Mempergunakan profil pelajar Pancasila ini. Enggak masalah. Kalau di nasional kan profil pelajar Pancasila menjadi nilainya. Dan melalui core value di kita. Di balik itu kan juga it's okay, enggak apa-apa. Kemudian merumuskan kompetensi dasar dan indikator. Saya yakin Frater, Suster, Bapak, Ibu semuanya kompeten di dalam menentukan kompetensi dasar dan indikator. Naskah akademik itulah yang nanti menjadi sumber inspirasi kita, selalu dipakai ya, dilihat ya. Naskah akademik itu bagaimana toh? Kompetensi dasar yang harus kami buat seperti apa? Indikatornya apa? Indikator buat sebanyak-banyaknya.
kami mempergunakan contoh dari Pangudi Luhur. Core value Allah adalah kasih. Buat kalau Yayasan Tunas Karya tadi sekolahnya ada 10 core value, ya nanti akan membuat 10 beginian. Keutamaan untuk mencapai itu apa? Ini sebentar, 3 kolom ini, keutamaan budaya profil pelajar Pancasila, itu sudah ada di ini struktur teladan ini kan. Memang saya ulang lagi agar bisa kelihatan urut-urutannya begitu. Dari 3 ini kemudian aspek yang mau kita lihat itu ya tetap 3 di dalam pembelajaran, di dalam pendidikan kan afektif, kognitif, psikomotorik. Biasanya menyebutnya di taksonomi Bloom itu kognitif, afektif, psikomotorik, tapi di sini kita balik. Dan di standar kompetensi lulusan negara itu dimensi afektif lebih dulu, memang ya, gitu. Ternyata memang sudah dipikirin deh. Tetapi cara untuk menginfiltrasikan secara senyap ke sekolah yang kita selangkah lebih maju. Aspeknya ini, kemudian kompetensi dasarnya buat, indikatornya dibuat. Satu aspek bisa banyak indikatornya. Satu keutamaan bisa banyak indikatornya. Nanti di keutamaan yang kedua, ini juga bisa tambah banyak lagi. Begitu seterusnya. Bisa terjadi ada ratusan indikator. Ya, bisa ratusan indikator. Maka kenapa pengembangan kurikulum, desain kurikulum itu yang pertama membentuk tim pengembang kurikulum. Membentuk tim pengembang. Kalau sendiri ya bisa membuat kurikulum sendiri. Misalkan kurikulum loveristik gitu. Kurikulum dirinya sendiri. Bisa, enggak apa-apa. Nah, terus yang kedua, core value yang kedua dibuat lagi. Macam ini, core value yang ketiga dibuat lagi. Terus seterusnya sampai core value yang ke-10. Setelah ini bagaimana langkahnya? Langkah setelah ini adalah membuat desain buku. Apakah core value yayasan sudah ada? Jika sudah ada, apakah sudah dalam bahasa pendidikan? Jika sudah, oke, baik. Kemudian buat buku keutamaan, Santo-Santa Pelindung keutamaan sekolah dalam bahasa pendidikan. Buat buku budaya yang diangkat, dan ini secara ilmiah. Ya, budaya yang mau diangkat apa? Dan itu akan menjadi pedoman guru. Kurikulumnya ada, buku pedomannya ada. Sebagai contoh di POP ini, modul Luber yang kami pergunakan dari analisis kebutuhan, ya dari langkah-langkah ini tadi, kami mau mengajak teman-teman semua belajar untuk menciptakan budaya sekolah. Yuk, budaya sekolah diciptakan. Caranya gimana? Caranya berliterasi, bernumerasi, berkarakter, untuk karakter yang berbasis apa? Core value. Budaya lokal. Pendekatannya pendekatan budaya. Terus cara untuk ke sana bagaimana? Ya kurikulumnya harus dibuat, desain instruksionalnya, evaluasinya. Terus ini semua yang mengawal siapa? Ujung tombak yang pertama adalah kepala sekolah. Maka inilah modul yang ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kok 9 tok ya? Harusnya 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh 9. Yang satu core value khusus PL ya. Ya, ada 9 betul. Ya.
Nah, terus setelah ini semuanya dibuat, strategi implementasinya bagaimana? Nah, di dalam membuat ini, gini, urut-urutan ini yang jangan dilompati ini. Landasan kurikulum, rumusan visi misi, tujuan. Nah, di struktur mata pelajaran kan sudah oke ya, sudah memahami itu. Strategi struktur mata pelajaran dan strategi implementasi ini berjalan paralel, nggak apa-apa. Desain bukunya juga ya, gitu. Ini berjalan paralel tidak apa-apa, karena di sini kita membuat sebuah dokumen. Jadi ada tim yang mengerjakan struktur struktur teladan, ada tim yang membuat strategi implementasi untuk membuat dokumennya, nggak masalah. Gitu. Tetapi kalau yang di ini 1 dan 2 ini wajib hukumnya untuk dilakukan terlebih dahulu. Gitu. Intrakurikuler strategi implementasinya itu sebetulnya ya cuman 4 di sekolahan itu. Semua sekolah sama lah, semuanya sama. Kelihatannya seluruh dunia ya sama ya. Intrakurikuler, ekstrakurikuler, kokurikuler, non-kurikuler. Intrakurikuler jelaskan arti intrakurikuler di sekolahan frater, suster, bapak, ibu semuanya intrakurikulernya seperti apa. Jika bisa mengkaitkan dengan teori-teori belajar, nilai-nilai budaya luar biasa. Masukkan di situ semuanya. Jadi ininya apa? Lompat-lompat dan mengkaitkan satu dengan yang lainnya ya. Kemudian desain instruksional, silakan cari buku-bukunya banyak sekali, model desain instruksional yang mau disampaikan di modul apa desain instruksional nanti juga kami jelaskan. Project based jelaskan, ini semua bahas project itu apa, project based learning apa, project based teaching itu apa, project based living apa, computational thinking. Di naskah sekolah penggerak ada computational thinking, maka ini saya tambahkan. Critical thinking apa, critical thinking. Seterusnya ini dibahas semuanya. Kemudian project based learning, lah ini dibahas semuanya ya. Critical thinking yang kita pakai model Thayer. Kenapa? Karena misi kita refleksi perjumpaan di model Thayer ini level tertinggi di dalam critical thinking adalah refleksi. Bapak Ibu mau memakai critical thinking foundation model yang ini juga tidak apa-apa. Ada banyak model critical thinking. Kemudian computational thinking. Bahas juga. Ini ya. Inovasi RPP. Jelaskan RPP itu apa, RPP ya harus dikembangkan, guru mempunyai wewenang untuk mengembangkan RPP berdasarkan surat edaran ini, berdasarkan Permendikbud ini dan sebagainya, semuanya ada dasarnya, ada footnote, ada citasi. Terus berilah contoh RPP yang ada di sekolah Bapak Ibu yang bisa dilakukan oleh para guru. Bahkan kurikulum tugasnya berat, karena RPP setiap guru bisa berbeda-beda. Itu ya. Ada yang pakai mind map, ada yang pakai kolom-kolom, ada yang pakai cerpen misalkan, ada yang pakai komik. Kalau gitu piye coba, ayo. Kan boleh toh. Sekarang Permendikbud tentang proses, Permendikbud nomor berapa lupa, nanti dicari, tentang proses yang isinya RPP. Itu dulu sebelum Menteri Nadiem mengeluarkan surat edaran, itu dinas kalau nggak menuruti apa struktur dari Permendikbud itu salah. Sekarang surat edaran Mendikbudristek keluar, sekolah hanya mengisi ini,
tidak 13 tapi hanya ini, oke, benar. Artinya kebenaran itu kesepakatan penguasa. Kalau ini kurikulum unggul kita, penguasanya kan kita. RPP-nya juga ya silakan Wakasek kurikulum harus memahami, mengakomodir para gurunya, di mana mereka berkreasi dengan kesepakatan diri dia. Asal bertanggung jawab ya gurunya. Ini yang harus ditanamkan. Silakan guru membuat ini. Tanggung jawab pencapaiannya harus tercapai. Jika tidak, gurunya yang harus dimintai pertanggungjawaban. Nah, area ini proses kognitif C1 sampai C6 harus tampil di dokumen ini. Kemudian dimensi pengetahuan yang dikembangkan oleh Anderson ini nampak. Maka area pembelajaran yang mau kita capai, proses kognitif yang mau kita capai, dan dimensi pengetahuan anak yang mau kita capai kelihatan di sini. Tahu. Dokumen ini dibaca, guru-guru semua tahu. Saat sekarang di POP ini, arah kami itu di proses mengajak proses kognitif teman-teman semuanya di C6. Dan dimensi pengetahuan yang kita bersama-sama lalui ini adalah sudah di metakognitif. Maka Mas Hendy kalau ditanya formnya ada enggak Mas? Enggak ada. Kolomnya Mas ininya enggak ada. Udah merdeka saja. 5 ini sebagai dasar. 5 ini silahkan dikembangkan. Sudah. Itu kita mengajak berpikir no box, bukan lagi out of the box, tetapi sudah no box, tidak ada sekatnya. Batasnya apa? Batasnya mungkin di langit ke-7 kali ya, batasnya. Dan itu secara radial, kan terus jadi tidak ada batasnya. Kan gitu. Nah, berbahagialah kita sudah bisa menciptakan kurikulum sekolah kita. Tidak hanya prosedural mengembangkan saja. Mengembangkan aja masih C3, menerapkan form dari yang diminta oleh dinas. Kan gitu, areanya di sini ini. Kita sudah melakukan bukan lagi growth mindset, tetapi quantum mindset. Lompatan. Lompatan. Lah nanti kami jadi tertuduh penulis buku growth mindset nanti. Growth mindset itu hanya kik pelan-pelan. Berbahagialah Bapak Ibu semuanya, Suster, Frater. Strategi implementasi berikutnya dengan ekstrakurikuler. Jelaskan dengan sejelas-jelasnya apa sih arti ekstrakurikuler, maknanya di sekolahan kita, kenapa ada ekstrakurikuler budaya yang berbasis budaya, yang berbasis ilmu pengetahuan, dan seterusnya. Jelaskan di sini. Secara ilmiah juga ya. Footnote, citasi, berikan di sini. Kemudian kokurikuler sama. Apa sih kokurikuler itu? Jelaskan semuanya sejelas-jelasnya. Itu. Non kurikuler itu apa? Jelaskan. Kemudian ini ekstrakurikuler, kokurikuler, non kurikuler, jenisnya masukkan di suplemen tersendiri, buku sendiri. Pertimbangan kita karena ekstrakurikuler tahun berganti, bisa berganti kan ekstranya. Nanti kalau masuk dalam dokumen kurikulum unggul kita, dadak ganti ini loh. Sayang kalau harus diganti semuanya. Padahal ekstrakurikuler hanya satu yang berubah. Maka ini tarik buat suplemen sendiri, berubah ya suplemen ini yang dirubah. Gitu. Suplemennya ini, ekstrakurikuler, kokurikuler, kegiatan non-kurikuler. Jadi program dan kegiatan ini harus sinkron ya.
program kegiatan, dan ini masuknya di ekstra, non, dan seterusnya. Tidak masuk di intra. Begitu. Nah, kemudian baru ditutup dengan penutup dan daftar pustaka. Kemudian jika ada lampiran, ya diberi lampiran, semacam itu. Kemudian saya mau mengajak untuk kita bagaimana cara membuat citasi yang otomatis. Saya mencoba untuk ini. Ini ada satu kutipan dari Adwi Supatman, kemudian kita klik reference, kemudian manage source, dan di sini saya sudah membuat Adwi Supatman. Karena saya sudah buat, saya klik yang edit. Karena itu buku, maka saya pilih buku, masuk di sini. Ini klik edit, masukkan last name, first name, middle name. Karena kita menganutnya apa Association Psikologi, American Psychology Association, judul bukunya dan seterusnya. Ini mudah. Terus kemudian close. Nah, pada saat kita mau memasukkan citasi ini saya hapus, masuk di reference, insert citation, pilih. Masuk di sini. Demikian juga yang ini. Ornstein dan Hodgkin. Karena sudah ada, maka reference sudah ada, maksudnya sudah saya masukkan di manager. Insert, atau ini saya hapus sekalian. Saya hapus. Reference, insert citation, pilih. Ini kutipannya siapa? Kita mengutip dari siapa di sini. Nah, kalau kita mau memasukkan halamannya, edit citation, misalkan page 23. Oke, masuk page 23. Nah, membuatnya daftar pustaka gimana? Kita tidak usah menulis manual. Kita tidak usah menuliskan lagi, tetapi hanya dengan reference, kemudian bibliografi, klik di sini, keluar ya. Tinggal judulnya aja diganti daftar pustaka. Itu. Nah, kalau marginnya belum pas ya dibuat pas. Nah, biasanya ini spasinya 1, terus di sini ada jarak. Satu sumber spasinya 1, ada jarak gitu. Terus satu lagi sebelum berakhir, semoga bermanfaat sih ini. Membuat daftar isi. Saya ingin membuat daftar isi dari apa yang saya buat ini. Ini secara otomatis. Ini ya, ini saya hapus dulu ya. Ini akan saya hapus daftar isinya. Terus saya buat daftar isi di sini. Tetapi sebelumnya, di dalam membuat subjudul ini mempergunakan styles ini. Heading 1, heading 2, normal, dan seterusnya. Kemudian masuk di reference, karena saya sudah mempergunakan. Ini nanti kalau kita mempergunakan styles ini akan kelihatan di kalau kita view, kemudian navigation pane, itu akan kelihatan navigation pane di sini, kelihatan di sini, gitu ya. Kemudian saya mau bikin daftar isinya ya reference, table of contents, automatic, tuk, gitu. Nah, maka akan kelihatan ini daftar isinya, gitu. Enaknya mempergunakan styles itu kita bisa lompat-lompat pokok bahasan mana yang mau kita lihat di sini. Itu mau masuk di bab 5 ya langsung diklik di navigation pane-nya ini. Begitu Pak Kristiawan, terima kasih banyak. Semoga ini menjadi hadiah terindah di dalam persiaran kita untuk menuju ke Golgota.
Terima kasih banyak. Baik, Mari terima Pak kasih. Kristiawan. Iya, terima kasih Mas Heri, Bapak Ibu Pastor dan Suster. Jadi hadiahnya sudah diberikan ya. Nah, bagaimana kita memaknai hadiah tadi itu? Artinya yang saya tangkap bahwa ini hal yang luar biasa karena memang kita dianugerahi oleh narasumber supaya kita bukan hanya mengembangkan tapi mencipta dan mengembangkan Saya sebuah kirim di kurikulum. kolom chat ya Pak, dokumen ini ya, Oh iya, biar baru saya bisa. mau bilang tadi penegasan supaya Kita dikirim di kan chat. chemistry-nya sama Pak. Apa yang Pak Kristiawan rasakan, saya bisa rasakan. Hanya pengantarnya terlalu panjang sehingga chemistry-nya nggak nyambung-nyambung. Baik, terima kasih Mas Heri. Jadi itu Bapak Ibu, Suster, Pastor, jalan seleb kita masih panjang untuk menuju titik akhir kita di puncak Golgota supaya kita bisa bangkit dengan mulia bersama Tuhan untuk membangkitkan kembali apa namanya semangat sekolah-sekolah kita yang dulu pernah jaya itu. Nah, tentu saja Bapak Ibu dan Suster serta Pastor, ini hal yang baru kembali ya karena memang sebenarnya arahnya akan ke sana seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Heri tadi. Hanya hadiahnya itulah memang yang membuat kita tercengang lah ya, tercengang. Oh ternyata harus seperti itu. Maka kemudian secara pribadi dalam pemikiran saya ternyata core values naskah akademik yang kita sudah buat berdarah-darah itu sekelumit lah ya, sekelumit atau sebagian kisah dari kerangka besar kurikulum itu, kerangka kurikulum itu. Maka kemudian kalau boleh kita ambil filosofi sepeda, filosofi sepeda ini adalah bahwa naskah akademik itu pip atau pentil itu ya, kecil tapi dia memegang peran yang sangat utama gitu kan. Ketika itu pipnya hilang, nah apa yang kita bisa bayangkan yang terjadi dari sepeda itu. Nah itu ibaratnya naskah akademik itu seperti itu gitu. Kalau secara pribadi coba saya refleksikan. Kecil, nempil, orang tidak terlalu mempedulikan, tapi ternyata itu wow, membawa kita pada puncak Golgota gitu ya Mas Heri Mas Hendi ya. Itu mungkin refleksi saya. Nah, sepertinya kita masih ada waktu kurang lebih 15 menit ya, tapi ini sepertinya Mbak Agnes sudah mulai muncul. Nah, ini tanda-tanda apa nih, kode keras apa ini saya jadi nggak tahu. Oh, enggak ya. Oke, baik Pak Tulister Bapak Ibu. Artinya kita sudah diberikan hadiah yang luar biasa, yang pasti perjalanan kita untuk mencapai puncak Golgota lah yang kita harapkan bersama, kebangkitan mulia untuk sekolah kita masing-masing masih panjang dan masih harus berdarah-darah lagi. Maka kemudian kita masih ada waktu kurang lebih 15 menit. Kita manfaatkan waktu, kita gunakan untuk dialog terbuka ataupun mungkin ada beberapa hal yang mungkin mau disampaikan kepada narasumber sebelum nanti kita akan coaching klinik di 3 hari ke depan. Nanti kita akan coaching klinik, harapannya segala sesuatu yang mungkin masih menjadi kegamangan, nah itu bisa dipertajam kembali di sini. Mungkin itu ya Mas Heri, Mas Hendi, kita coba tampung beberapa pertanyaan lah kalau boleh kita artikan seperti itu. Mari Pastor, Sister, Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan, saya berharap sih ada ya. Dan kalau saya katakan harus ada gitu kan, kalau enggak nanti kita bingung bersama-sama nanti. Mari Pastor, Sister, Bapak Ibu. Tentunya nanti akan ada banyak kendala di perjalanannya Pak Kris, karena memang itu cukup berat, maka harus ada tim yang terus berdiskusi terus. Teknis-teknis pasti nanti akan menjadi pertanyaan-pertanyaan begitu, karena itu juga menyangkut teknis nanti evaluasinya bagaimana dan seterusnya. Prinsip bahwa sejak awal kita sampaikan core value dan kita mau menanamkan nilai-nilai inti sekolah, kemudian budaya kepada anak itu melalui seluruh mata pelajaran. Itu dulu yang dipegang. Guru mata pelajaran tidak mengajarkan nilai-nilai ini,
tetapi meneladankan. Jadi melalui hidden kurikulumnya si guru ini. Dan selalu membimbing anak untuk berperilaku, bersikap sesuai dengan nilai yang dipilih saat pelajaran itu disampaikan. Begitu. Arahnya ke sana kurikulum kita. Baik, terima kasih Mas Heri. Jadi memang kalau boleh saya pertegas kembali bahwa selama proses FGD memang kemarin ada kegamangan ya, berarti kita ada dua dokumen, artinya dokumen naskah akademik, kemudian dokumen kurikulum sendiri, di mana dalam dokumen kurikulum itu juga di dalamnya ada integrasi naskah akademik, seperti itu ya kurang lebih ya Mas Heri, Mas Indi ya. Ya itu. Jadi maka kalau tidak pun ketika kita membuat sebuah naskah akademik, maka boleh dikatakan ini naskah akademik core values, kemudian ini naskah akademik kurikulum, di mana di dalamnya ada muatan kurikulum, kemudian ada desain instruksional, evaluasi dan sebagainya itu. Apakah mungkin seperti itu, Mas Heri? Betul ya. Bagus. Hanya mungkin yang saya garis bawahi bahwa ketika kita membuat latar belakang, landasan filosofis kaitan dengan naskah akademik core values, ya semuanya mengarah ke core values. Tapi kemudian kita membuat latar belakang, pendahuluan, landasan-landasan teori tentang kurikulum, ya arahnya tentang kurikulum. Seperti itu, nggih? Ya, betul. Baik. Mari, Suster, Bapak Ibu. Itu Bu Lastri malah memegang kepala itu. Maknanya luas sekali itu. Bu Lastri. Wawan, saya lihat Pak Heri dan Mas Indi kok benternya kok banget sampai saya pikir aduh bisa apa. Jadi saya nggak berani tanya karena udah terlalu jauh. Udah begitu jauh yang diberikan. Iya. Nggak usah dipikir Bu Lastri, biarlah mereka, karena kan mungkin mereka beliau-beliau ini makanannya berbeda dengan kita gitu kan. Jadi saya malah jarang makan Pak. Ngerawat. Makanya mutih ngerawat gitu ya. Monggo silakan Bapak Ibu, atau kita nanti berproses lah ya, yang pasti kita akan berproses. Tugas pemberhentian kita di pemberhentian ini dalam jalan salib kita sudah mengantongi yang namanya naskah akademik, kemudian naskah akademik itu kemudian kita akan sisipkan kembali dalam kurikulum kerangka ataupun dokumen kurikulum yang akan kita coba buat lagi. Jadi berdarah-darah sesi berikutnya itu masih tetap kita tagih dari kita semua gitu ya, Mas Hendi, Mas Heri ya. Ya, enggak apa-apa Pak, yang penting Golgotanya sudah tampak Pak. Iya, itulah dia. Tujuan akhirnya adalah Golgota. Kita sekolah-sekolah kita bangkit mulia bersama dengan Yesus gitu kan. Begini Pak Kris. Bahwa naskah akademik mungkin nanti belum sempurna, tidak menjadi masalah. Core value juga belum sempurna, mungkin juga tidak menjadi masalah. Dalam siklus core value-nya Mas Hendi itu kan ada evaluasi, ada memungkinkan untuk berubah. Dan kami menyadari kok, di dalam meriset core value itu kami 1 tahun kelihatannya. 1 tahun ya Mas Hendi kita ya. Dan tetapi bahwa kita mempunyai hal baik yang mau dituju, ini harus diusahakan ya. Jadi draft terlebih dahulu di naskah akademik yang nanti dirubah lagi tidak masalah. Kemudian dokumen kurikulumnya juga masih dalam bentuk draft juga. Wong begini ya, ini dokumen kurikulum itu nanti juga tidak bisa dibuat dalam waktu 3, 4, 6 bulan, 1 tahun. Saya yakin nanti mendekati 1 tahun baru bisa clear selesai. Begitu. Jadi kami sangat memahami ini Pak Kris, tetapi kan kami harus menunjukkan jalan kebahagiaan pada teman-teman semuanya. Agar ya, kalau di Google Map itu kan dari sini tujuannya mau kemana jelas, sini tujuannya ke sana jelas.
bahwa setiap sekolah baru mencapai 1 km, 2 km, 3 km, itu sesuai dengan ritme dan dinamika sekolah masing-masing. Begitu Pak Kris. Baik, terima kasih Mas Heri. Jadi itu Pastor, Suster, Bapak Ibu, artinya memang seperti yang pernah kita sampaikan dalam FGD dan juga dalam coaching klinik, dalam coaching bahwa proses ini tentu saja harus tetap digeluti, harus tetap dijalani. Maka kemudian untuk yang naskah akademik itu tentu saja tidak ada sampai pada titik tertentu itu sudah selesai, tidak, tapi itu akan digali lagi, dikembangkan lagi. Bahkan pun secara pribadi kami sampaikan kepada Bapak Ibu guru kami bahwa ya proses ini yang penting kita maknai, masing-masing pertemuan kita maknai. Nah, ketika pun nanti sudah proses POP ini selesai, itu tidak berhenti, artinya penyempurnaan naskah akademik itu akan terus berjalan, terus berlangsung sampai pada benar-benar mencerminkan kebutuhan kita dan tentu saja erat katanya dengan relevansi dengan perkembangan yang ada, seperti itu. Baik, Pastor, Suster, Bapak Ibu, ini ada Pak Simarmata sepertinya raise hand ya. Begitu Pak Simarmata? Baik, monggo silakan langsung saja Pak. Masih ada kurang lebih 5 menit terakhir Pak. Baik, terima kasih. Ada yang sepertinya kurang paham saya. Tadi Pak Kris menyatakan bahwa naskah akademik core value sekolah itu terpisah ya dengan naskah dokumen kurikulum yang dimaksud. Kalau begitu dua dokumen yang berbeda, berarti untuk dokumen kurikulum nanti yang kita mau desain nanti itu kita tetap mulai dari bab 1, bab 2 dan sebagainya. Kira-kira begitu atau bagaimana? Kurang paham tadi. Terima kasih. Baik, monggo Mas Heri langsung. Mulai lagi dari bab 1 Pak. Pendahuluan sedikit saja sudah, terus langkah berikutnya saya share ya Pak ya. Saya ulangi lagi ya. Ini mulai saja dari sini, misalkan mau bab 1 adalah pendahuluan ya tidak apa-apa, atau pengantar gitu nggak apa-apa, terus langsung masuk ke landasan kurikulum, demikian. Kalau mau ditambahkan latar belakang dan sebagainya juga tidak apa-apa. Di naskah akademiknya sekolah penggerak itu sudah mengatakan bahwa apa yang sudah ada di seperti halnya landasan yuridis dan sebagainya yang ada di itu tidak dimasukkan, tidak apa-apa. Tetapi tadi saya tertarik dengan ternyata ada landasan yuridis tentang budaya dan sebagainya sudah ditemukan. Nah itu kalau mau dimasukkan di landasan di sini juga tidak apa-apa begitu. Ini masih dikembangkan oleh sekolah masing-masing, ditambahi, tapi nampaknya jangan dikurangi ya. Kalau ditambahi oke, tapi jangan dikurangi struktur ini. Begitu Pak Simarmata. Baik, terima kasih Pak Erik, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Simarmata. Jadi semakin jelas ya, dua dokumen yang berbeda. Hanya memang ketika dalam dokumen kurikulum, ketika pun Mas Heri katakan bahwa kita harus out of the box, tetap harus ada standar minimal ya. Itu yang harus kita pedomani semua. No box Pak. Oh, no box. Oh, no box ya, bukan out of the box ya. Kalau out of the box masih ada boxnya ya. Iya. Kalau no box berarti memang enggak ada box sama sekali. Iya. Oke, baik. Terima kasih Mas Heri. Baik, Pastor, Suster, Bapak Ibu, saya kira kita sudah melalui perjumpaan kita, melewati perjumpaan kita pada hari ini dalam ruang virtual. Sudah sampai pada penghujung, sehingga kita sudah mendapatkan semuanya hadiah yang terindah, apresiasi dari perjumpaan kita dalam naskah akademik, dan juga tentu saja kebahagiaan kita bersama sudah diungkapkan tadi, sudah diapresiasi bersama yang diwakili oleh Mas Hendy tadi dalam berdarah-darah kita membuat naskah akademik. Tentu saja nanti masih perjalanannya masih panjang, bukan sehari, 2 hari, bulan, 3 bulan, bahkan sampai pada tahun, sampai ini akan tertuang dalam sebuah
dokumen kurikulum yang akan membawa kita pada kebangkitan yang mulia di puncak Golgota, kebangkitan sekolah-sekolah kita semua. Amin, Pastor, Saudara, Bapak, Ibu. Baik, saya kira itu rangkaian perjumpaan kita pada hari ini. Semoga kita semakin meneguhkan. Kita akhiri, kemudian selaku moderator mungkin sekiranya ada hal yang mungkin kurang berkenan, karena memang mohon maaf sebenarnya saya ini agak lerek-lerek, cuacanya dingin banget, agak merinding-merinding gitu kan, jadi ada hal yang mungkin kurang berkenan, maka secara pribadi kami mohon maaf, tidak bermaksud untuk tidak hormat, tapi lebih pada bagaimana kita membuat suasana ini menjadi lebih cair sehingga semakin banyak hal yang kita bisa rangkum seperti itu. Untuk itu kita akhiri, terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Waktu saya kembalikan kepada yang berkuasa di sini. Mbak Ane, silakan. Iya, terima kasih Pak Kristiawan. Mari kita aplaus bersama-sama untuk diri kita semua. Luar biasa diskusi kita siang hari ini. Iya, terima kasih Pak Kristiawan, terima kasih Pak Heri, Mas Hendy, sudah mendampingi para kepala sekolah untuk berdiskusi bersama pada siang hari ini. Kita sudah mempunyai fondasi yang kuat, tinggal mewujudkannya. Tadi saya sedikit membuat pantun ini. Jalan-jalan ke Bangka Belitung. Tidak lupa singgah ke pantai dinding Batu Belinyu. Tak perlu ragu, apalagi bingung. Pelan tapi pasti, dalam nama Yesus sebelum Natal, naskah akademik rampung. Ternyata ekspresi kebahagiaannya luar biasa Mbak Agnes ya, sampai browsing ke Batu Belinding Belinyu tempatnya Pak Osner sana itu. Boleh dong bantunya di-share? Ya. Satu lagi. Pantai Matras terkenal sebagai pantai terpanjang di Pulau Bangka. Pantai Sorake pun tak kalah populernya. Selalu yakin dan percaya, jerih payah kita saat ini pasti akan berbuah pada waktunya. Luar biasa. Wah, ke Matras itu harus berkunjung itu Mbak. Kalau di Bangka itu kalau sudah disebut itu harus ke sana loh itu loh. Iya Pak, saya pengen ke sana lagi Pak nanti. Oke, baik. Baik, terima kasih untuk perjumpaan kita siang hari ini. Saya atas nama Yayasan Pangudi Luhur dan teman-teman panitia, apabila dalam pelaksanaan FGD pada siang hari ini ada yang kurang berkenan, kami minta maaf. Baik, kami mohon bantuan Ibu Teresia Sulastri untuk dapat menutup pertemuan kita pada siang hari ini dengan berdoa. Kami persilahkan Ibu. Baik. Romo, Bapak, Ibu, dan Suster, marilah kita tutup pertemuan ini dengan doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala pujian dan syukur kami haturkan kepadamu ya Tuhan, atas limpah berkat-Mu sehingga pada hari ini kami mendapat pengetahuan baru. Kami mendapat sesuatu yang membuat kami akan semakin bernilai. Ya Bapa, terima kasih atas para narasumber yang telah memberi kami kekayaan. Terima kasih juga kepada Yayasan Pangudi Luhur yang memberi tempat kepada kami untuk semakin hari semakin berkembang. Kiranya segala usaha kami Engkau berkati, sehingga pada akhirnya kami akan memperoleh buah-buah demi kemuliaan nama. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu, terima kasih Bapak semuanya. Terima kasih. Selamat beristirahat, sampai jumpa di FGD tahap 2.